Bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat yang ke-22. Bapak Ibu, Saudara membaca ayat 23, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang di situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Ayat 30 kita baca sama-sama. "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, siapa yang mengatakan kalimat ini? Seperti tadi yang kita sudah baca sama-sama, yaitu Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis itu memunculkan kalimat seperti ini? Ya, konteksnya apa pada saat itu? Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami ya konteks yang terjadi pada saat itu, pelayanan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ini adalah dua pemimpin yang sama-sama besar pada saat itu. Sudah jangan melihat langsung di hari ini Kristus adalah raja segala raja. Tetapi pada saat itu, saudara, usia mereka mirip-mirip ya, bahwa Yohanes Pembaptis lebih tua kira-kira 6 bulan. Beda usia 6 bulan. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis itu memulai pelayanannya terlebih dahulu. Baru Kristus mulai melayani 6 bulan kemudian. Dan kita juga tahu Yohanes Pembaptis juga bukan orang sembarangan. Ya. Bahkan kelahirannya pun juga dinubuatkan. Jadi ini pemimpin yang sangat luar biasa sekali. Dia punya karisma, dia bisa mengajar, punya banyak pengikut. Lalu 6 bulan kemudian muncul Yesus. Yesus sangat luar biasa, dia juga hebat sekali di dalam mengajar, dia juga punya karisma yang luar biasa, dan kemudian juga punya banyak pengikut. Ya, jadi ada dua guru besar di sini yang sangat luar biasa, pemimpin besar yang sangat berkarisma. Nah, saudara, ini kan bukannya suatu yang baik, betul tidak? Ya, ada dua orang hebat yang sama-sama melayani Tuhan begitu. Tetapi saudara, di sini muncul masalah. Bukan dua orang hebat atau gurunya, tetapi masalahnya itu justru di pengikutnya. Jadi masalahnya bukan di leadernya. Kita tahu sama-sama Yohanes Pembaptis itu leader yang hebat, tetapi juga sangat humble, rendah hati, apalagi Yesus Kristus begitu ya. Sangat luar biasa juga di dalam pelayanan, dan kita juga tahu Yesus Kristus sangat lembut hatinya dan juga sangat rendah hati. Jadi masalahnya itu bukan di leadernya tetapi di followernya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-25. Dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, di sini mulai muncul masalah, saudara-saudara. Nah, saudara, maksudnya di sini di dalam tradisi Yahudi itu ada macam-macam baptisan dan pembasuhan untuk penyucian.
Lalu kemudian ada Yohanes dan juga Yesus, dua pemimpin besar juga melakukan baptisan dan penyucian. Nah maka di sini saudara muncul perdebatan, baptisan mana yang lebih manjur? Antara baptisan Yohanes atau baptisan Yesus. Mana yang lebih tokcer gitu ya? Baptisan Yohanes atau baptisan Yesus? Nah di sini ada kemungkinan saudara-saudara seorang Yahudi yang dimaksud adalah Nikodemus, ada kemungkinan. Nikodemus pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Saudara kalau lihat perikop sebelumnya Yohanes pasal yang ketiga, dikisahkan Nikodemus datang kepada Yesus. Nah mungkin pada saat itu kemudian Nikodemus dibaptis dan kemudian timbullah perselisihan, ada perdebatan begitu ya. Loh ini sepertinya Yesus ini yang lebih manjur baptisannya ya. Baptisan Yohanes Pembaptis kurang manjur begitu ya. Lalu murid-muridnya Yohanes Pembaptis tidak terima. Kok bisa begitu? Yohanes Pembaptis guru kami ini lebih lama, lebih senior gitu ya. Enggak boleh berkata seperti itu begitu. Lalu kemudian terjadi perdebatan, terjadi cekcok antar murid-murid Yohanes. Lalu masalah kemudian memuncak saudara ketika ayat 26 ini dikatakan. Saudara kita lihat ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes gurunya itu dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, saudara kalau ayat ini didramatisir, saudara rasanya tidak seperti yang tadi saya katakan. Saudara melihat emosi yang ada di baliknya, maka kemungkinan besar murid-murid ini mengatakan dengan nada yang sangat keras. Ya, dia punya kegeraman, punya hati yang panas begitu ya. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan itu, semua orang datang kepadanya. Kira-kira seperti itu saudara ya, kalau dengan nada yang sesungguhnya dilontarkan dengan intonasi seperti itu. Kenapa mereka mengatakan dengan nada yang cukup keras, saudara? Ya jelas ya, pengikutnya lama-lama semakin sedikit. Mungkin ini yang ngomong adalah ketua grupnya. Celaka, persekutuan kita makin sepi ya, semua orang makin lama makin habis yang datang dan mereka justru ke persekutuan sebelah lebih ramai ke sana. Ini bagaimana kau harus bertindak guru, kau harus bertindak, kita tidak bisa diam saja. Semua orang datang ke sana. Saudara ini jelas ketika dikatakan semua orang datang ke sana itu berarti lebay. Lah buktinya dia yang ngomong kepada Yohanes itu kan termasuk muridnya yang setia, betul tidak? Berarti kamu sendiri juga gak pergi kan? Berarti masih ada pengikut bukan Yohanes Pembaptis? Dan tadi dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis di sebuah tempat di Ainon dekat Salim. Berarti Yohanes Pembaptis juga masih ada murid yang setia. Masih ada murid yang tekun untuk terus belajar kepada sang guru tersebut. Kemudian satu persatu mulai meninggalkan, tetapi tidak semua. Tetapi di sini dikatakan semua pergi ke sana guru. Lihat semua pergi ke sana. Lebay. Dan mulai merasa tidak nyaman. Mulai merasa inferior. Nah di sini saudara-saudara, dua bagian pertama kita bisa menyimpulkan bahwa hati murid-murid Yohanes Pembaptis itu dipenuhi dengan rasa iri hati. Mereka punya reaksi yang sangat berlebihan karena di dalam hatinya itu penuh dengan rasa iri. Mereka merasa dirinya inferior. Mereka merasa dirinya bahwa kita juga harusnya bisa seperti mereka. Nah saudara-saudara, iri hati itu apa? Iri hati adalah perasaan marah yang muncul dari dalam hati kita. Bukan karena kita tidak dikasihi, bukan karena kita tidak diperlakukan tidak adil, tetapi karena orang lain diuntungkan. Ini iri hati. Ketika ada orang lain yang lebih dikasihi, nah kita mulai punya perasaan marah. Nah ini berarti namanya iri hati.
Iri hati bukan karena kita tidak dikasihi sama bos kita waktu kita bekerja, saudara, tidak. Tetapi iri hati ketika ada orang lain yang lebih dikasihi oleh bos kita. Nah, ini iri hati. Jadi iri hati juga bukan karena waktu kita menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, kita dihargai sama guru, sama dosen kita, lalu kemudian kita iri, tidak begitu, saudara. Tetapi ketika ada teman kita yang lebih dikasihi, lebih diperhatikan sama guru dan dosen kita, disanjung-sanjung di depan teman-teman kita, wah ini ada murid yang luar biasa cerdas. Nah, ini kita mulai iri hati. Nah, menurut beberapa pakar begini, iri hati itu seni menghitung berkat orang lain, bukan berkatmu sendiri. Lalu ada yang berkata begini, iri hati itu menembaki orang lain dan melukai dirinya sendiri. Ya, nembakin orang lain tapi sebenarnya terluka tuh diri sendiri. Kemudian ada yang berkata begini, ini Sokrates, filsuf yang sangat ternama. Orang yang iri menjadi kurus dengan kegemukan tetangganya. Ya, jadi ini punya seni untuk menghitung kegemukan tetangga tetapi dirinya makin kurus. Lalu iri hati itu sama seperti kita meminum racun namun menunggu orang lain mati. Nah, ini yang namanya virus iri hati. Tentu kita ingat kisah tentang Kain dan Habel, saudara-saudara. Dan ini virus ini sangat berbahaya sekali karena iri hati Kain membenci dan membunuh Habel, adiknya. Ya, persembahan Habel diterima karena dia tidak diterima. Jadi kalau iri hati tidak dibereskan, saudara, maka akan berdampak merusak, bahkan berbahaya bagi orang lain. Tetapi bukan hanya berbahaya bagi orang lain, tergantung tipikalnya. Orang yang introvert bisa sangat berbahaya bagi orang lain. Tetapi kalau orang yang memendam, introvert, dia pendam untuk dirinya sendiri, itu akan sangat juga berbahaya bagi diri sendiri. Nah, ada dua jenis penyakit. Penyakit yang disebabkan karena fisik, tetapi juga ada penyakit yang disebabkan karena psikis. Nah, apa yang penyakit disebabkan karena psikis, saudara? Karena hati yang salah satunya dipenuhi dengan rasa iri hati. Dia terus iri hati kepada orang. Dan punya perasaan dendam, punya perasaan dengki di dalam. Dan ini akhirnya bisa menimbulkan sakit penyakit. Nah, ini yang dimaksud dengan sakit karena psikis. Ya, Amsal 14 ayat 30. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, maksudnya apa sih membusukkan tulang itu ya? Apakah ini cuma hanya sekedar kiasan, tetapi kita lihat dalam terjemahan sehari-hari. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi benar-benar, saudara, ketika kita menimbun perasaan iri hati dalam hati dan tidak dibereskan, saudara, makin lama ini akan memunculkan penyakit-penyakit yang makin lama makin mematikan. Oleh karena itu kita harus bereskan penyakit iri hati yang ada di dalam hati kita ini. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya untuk kita bisa membereskan akan hal ini. Saudara, kita kembali ke kisah Yohanes Pembaptis, saudara. Apakah Yohanes Pembaptis kemudian terprovokasi oleh murid-muridnya? Apakah Yohanes kemudian terpancing emosinya? Iya benar juga ya murid-murid ya, aku lebih senior daripada Yesus. Iya benar juga ya perkataanmu, nanti kalau hilang murid-muridku nanti apa jadinya? Yang sudah kuajarkan semua sia-sia. Nah, saudara-saudara, kita lihat di bagian yang kedua, apa yang menjadi respon dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, saudara-saudara, ternyata Yohanes Pembaptis itu selalu puas dengan berkat-berkat Allah. Perhatikan kata di sini, puas dengan berkat-berkat Allah. Taunya dari mana? Kita lihat ayat yang ke-27. Dikatakan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya
dari sorga. Nah, sorga di sini adalah sinonim dengan Allah. Anak bungsu, aku telah pernah berkata kepada Bapa, aku telah berdosa kepada sorga. Berarti dia berdosa kepada Allah di sini. Nah, saudara-saudara, kalau tidak dikasih dan Tuhan belum berkenan, ya sudah, terimalah itu maksud daripada Yohanes Pembaptis. Jadi segala yang dia terima, kemampuan dia mengajar, kemampuan dia berkhotbah, kemampuan dia membaptis, kemampuan dia mencari murid-murid dan akhirnya diikuti oleh murid-muridnya. Itu semua karena dikaruniakan oleh Allah. Jikalau Tuhan tidak mengaruniakan, berarti ya Tuhan belum berkenan. Jawaban daripada Yohanes Pembaptis sesimpel itu. Karena semua yang berada padaku ini semua berasal dari sorga, dari Allah. Nah, saudara, orang yang iri hati, saudara, berarti kita sendiri sedang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang itu si A lebih kaya daripada saya. Itu ketika kita marah dengan orang tersebut, artinya kita marah kepada Tuhan yang memberikan kekayaan kepada orang tersebut. Ketika kita marah dengan si B yang lebih cantik daripada kita, misalnya, saudara, berarti kita sedang marah kepada Tuhan. Kenapa menciptakan si B lebih cantik ketimbang kita? Ketika kita marah dengan orang si C yang lebih cerdas daripada kita, berarti saudara-saudara kita sedang marah kepada Tuhan. Kenapa? Si C engkau buat lebih cerdas daripadaku. Ketika kita marah dengan si D yang punya anak yang lebih baik, lebih nurut, lebih pendiam barangkali begitu ya. Berarti kita sedang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan bahwa si D ini punya anak yang lebih baik daripada anak kita. Nah, ini saudara, virus iri hati yang ada di dalam hati daripada murid-murid. Dia lihat kenapa seperti ini, kenapa tidak grupku yang Tuhan berikan karunia. Kenapa grupku yang tidak bertambah lebih besar. Kenapa grupnya mereka itu. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Yohanes Pembaptis puas dengan siapa dirinya. Dia berkata begini, ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Dia yang Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Karena puas terhadap diri, maka Yohanes Pembaptis mengenal diri secara benar. Dia tahu dirinya siapa. Dan ini bukan pertama kalinya Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Kita lihat ayat yang ke-19 pasal yang pertama. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ayat 20 kita baca sama-sama. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Berkali-kali ditanya, aku bukan Mesias. Aku puas dengan diriku yang bukan Mesias. Aku hanya diutus untuk membuka jalan bagi Mesias. Saya bertanya-tanya, berpikir secara iseng, kalau dia jawabnya aku Mesias kira-kira bagaimana? Wah, pengikutnya tambah banyak, bukan? Yang pengikutnya tadi yang sudah berpindah itu ya balik lagi gitu ya, kira-kira saudara ya. Oh, ternyata engkau Mesias, wah berarti yang ini bukan, begitu kan? Nah, saudara, ini bisa mengakibatkan perpecahan yang luar biasa dan rencana keselamatan dari Mesias yang sesungguhnya, saudara, ini akan terganggu, saudara. Dan seluruh kerajaan Allah, seluruh pekerjaan Tuhan akan hancur dengan dua atau satu orang yang punya problem untuk terus bertahta dan terus menjadi pemimpin yang besar seperti ini. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Dia tahu diri karena dia puas akan dirinya.
Saya kasih ilustrasi, pernah saya sampaikan di KW kalau tidak salah ingat. Pada suatu hari ada seorang tukang batu, saudara-saudara, bekerja dengan panas terik matahari. Dia ambil batu di sebuah gunung begitu ya. Lalu dia mengeluh, dan kenapa saya ini diciptakan seperti ini, hanya menjadi seorang tukang batu. Sepertinya enak kalau jadi matahari itu, ya manas-manasin, ya kasih panas sampai saya kepanasan. Nanti saya gantian kalau jadi matahari, saya mau bikin panas semuanya, kira-kira begitu. Lalu kemudian dia doa sama dewa, dan dewa kemudian ngabulkan dia jadi matahari, saudara-saudara. Jadi matahari. Wah kan enak kan, keluarin sinar gitu ya. Wah asik bisa ngeluarin sinar, tapi gak lama ketutup sinarnya sama awan. Loh, kok sinar saya gak bisa sampai ke bumi? Ini gara-gara awan. Enak banget ya si awan itu ya, tinggal nutupin sinar daripada saya. Wah kayaknya enak nih kalau jadi si awan ini. Lalu kemudian dia doa lagi sama si dewa. Dewa, saya pengen itu jadi seperti awan. Kayaknya enak hidupnya, tinggal nutupin sinar. Lalu kemudian jadilah awan. Wah, dia tutupin sinarnya kan? Nah, nggak bisa. Ini awan nih ya, lebih berkuasa daripada matahari. Tapi nggak berapa lama, saudara, kemudian awan itu mulai tergeser. Ada angin, saudara-saudara ya. Ada angin yang mendorong si awan tersebut. Lalu kemudian si angin itu kemudian mengejek si awan. Ya, saya geser kedudukan kamu. Kamu tidak bisa selama-lamanya di sana. Saya geser dengan angin. Dia protes lagi sama dewa. Dewa, kok rasanya enak ya seperti angin ya. Bisa tiup sana, tiup sini. Terus kemudian bisa geser saya. Kemudian dia dikabulkan untuk menjadi angin. Wah, dia tiupin awan, geserin awan, dia senang banget jadi angin, saudara-saudara. Dan kemudian saudara-saudara ada satu tempat dia gak bisa geser. Aduh susah banget geser nih, kuat sekali. Apa itu? Gunung, saudara-saudara ya. Gunung gak bisa digeser sama awan. Ya, ditiupin sampai kuat sekalipun tidak mungkin tergeser. Dan kemudian dewa, saya kayaknya lebih cocok jadi gunung. Ya. Dan kayaknya enak ini posisinya udah paling tinggi, tidak mungkin tergeser dengan siapapun. Jadilah gunung, saudara-saudara. Lalu kemudian setelah jadi gunung, dia saking senangnya, dia bahagia sekali, semua posisi dia yang paling tinggi. Lalu kemudian dia ngerasa kesakitan, tak. Aduh sakit sekali nih. Aduh siapa ya yang memukuli badan saya seperti ini? Lalu dia ngelihat ada seorang tukang batu. Lalu dia doa lagi sama dewa, kayaknya saya lebih cocok jadi tukang batu. Enak ngambilin dia dari gunung batu. Kayaknya saya lebih pas. Dan kenapa gak dari dulu saya tukang batu terus begitu. Dan kemudian dia sadar bahwa memang saya diciptakan seperti tukang batu ini, pasti ada gunanya, pasti ada fungsinya. Dan itulah orang yang tidak sadar siapa dirinya, selalu ingin jadi orang lain. Dan ini adalah potensi besar di mana iri hati bisa muncul dan tidak mau puas dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi solusinya puaslah terhadap berkat-berkat Allah. Apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan. Keluarga yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, itu semua berkat Allah. Pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu semua berkat Allah, saudara. Dan ketika kita terus merasa tidak puas, sampai kapanpun Tuhan akan terus memberikan berkat, kita tidak akan pernah puas. Ketika hari ini saudara dan saya tidak puas dengan berkat-berkat Allah, sampai kapanpun Tuhan berikan apapun juga kita tidak akan pernah puas. Dan saudara-saudara, kita bersyukur sekali Tuhan memberikan berkat kepada kita, bukan hanya materi penyertaan, tetapi keselamatan. Di atas kayu salib itu dia memberikan kekekalan. Dia memberikan kedamaian bagi setiap kita. Dan saudara tiliklah kembali. Kalau berkat keselamatan saja
tidak memuaskan kita, sudah kita menunggu berkat apa lagi, saudara-saudara? Kalau berkat keselamatan Tuhan mati di atas kayu salib tidak memuaskan hati kita dan kita masih menunggu berkat yang lain. Saudara, kita adalah orang-orang yang betul-betul tidak memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Yohanes Pembaptis puas dengan berkat-berkat Allah. Aku bukan Mesias. Yang kedua, saudara-saudara, di sini Yohanes Pembaptis hidup senantiasa memuliakan Allah. Kita perhatikan ayat 29, dikatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saya kasih garis bawah sahabat mempelai laki-laki. Ini maksudnya apa? Kita tahu mempelai perempuan, gereja dan umat Israel pada saat itu dinikahkan dengan mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus. Nah, tapi ini sahabat mempelai laki-laki. Maksudnya ada Yohanes Pembaptis di situ. Tetapi maksudnya apa? Nah, saudara, menurut tradisi Yahudi, kalau mau menikah itu selain peran yang cukup penting tentu kedua mempelai pria dan wanita. Tetapi ada peran yang juga sangat penting, krusial sekali. Yaitu peran daripada sahabat mempelai pria. Nah, apa perannya saudara-saudara ya? Mungkin sudah bertanya-tanya. Nah, si sahabat ini, dia akan terus dekat dengan mempelai pria itu. Dia melobi kedua belah pihak keluarga. Dia punya fungsi yang besar, jadi dekat-dekat hari dia bisa bertanya kepada pihak keluarga, kepada mempelai wanita. Pak, Bu, yakin sama teman saya ya? Om, Tante, teman saya ini begini top nih ya. Dia kerja keras, orangnya disiplin, ya cinta Tuhan. Wah, pokoknya dia setia deh, gak bakal ninggalin anak om tante, gak bakal. Ya, gak bakal dia main sama perempuan, gak bakalan. Kepribadiannya bagus, punya rumah pribadi, mobil pribadi dan sebagainya. Saudara ya, pokoknya gak bakal kecewa dah sama teman saya yang satu ini. Pokoknya luar biasa. Ya, om tante percaya deh sama teman saya ini. Nah, selain itu saudara, dia juga bertindak seperti wedding organizer. Dia akan mengurus dan mempersiapkan untuk pesta yang akan dilangsungkan. Undangan akan diberikan kepada siapa nih om tante? Kepada siapa ya? Tamu-tamunya ya? Yang pihak cowok siapa ya? Undangannya disiapkan. Lalu jalannya pesta dia akan juga pikirkan semua. Sehingga pesta ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Pokoknya semua dia urusin. Dulu gak ada WO seperti sekarang. Ya, yang bertindak seperti itu adalah sahabat mempelai pria. Nah, saudara-saudara, jadi saudara bisa bayangkan betapa krusialnya, betapa pentingnya peran daripada sahabat mempelai pria ini. Nah, saudara-saudara, kalau saya kasih ilustrasi begini. Kalau saudara datang ke acara pernikahan yang sangat bagus, ya, kira-kira siapa yang jadi fokus? Pasti kedua mempelai. Lalu saudara terima undangan kira-kira. Datang untuk pernikahan kira-kira begitu ya. Nah, saudara akan ngelihat siapa? Nama si mempelai, pria dan wanita. Wah, luar biasa ya. Wah, ini gelarnya ya, S1, S2, S3 dicantumin semua saudara gelarnya. Luar biasa ini mempelai prianya ya. Kemudian wah, orang-orang tuanya, lihat aja orang tuanya juga ternama gitu ya. Orang tua beken ini. Terus kemudian yang wanita, wah luar biasa juga nih. Ya dapat istrinya, wah ini gelarnya gak kalah nih. Ya S3 sama S3 gitu kan ya. Berentet nama gelarnya saudara. Kemudian juga lihat orang tuanya, wah ini anaknya dari si A. Wah ini jelas aja ya orang tuanya juga pintar gitu ya. Ada yang lihat nama wedding organizer-nya. WO-nya siapa? Ada saudara? Kalau WO-nya si A, saya nggak mau datang lah. Ada yang begitu? Nggak ada.
Nama WO-nya nggak dicantumin. Jadi benar-benar pernikahan yang dilangsungkan hanya untuk memuliakan, untuk mempelai pria dan wanita, kedua mempelai itu dipersatukan, dan si sahabat mempelai pria atau WO-nya itu dia hanya dari belakang, dia mengurusiakan hal itu, lalu ketika pernikahan itu terwujud, dia akan bersukacita penuh. Dia akan senang sekali, saudara-saudara. Dan dia tidak peduli, namanya tidak dicantumkan. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita sering sekali menjumpai bahwa ada banyak orang percaya dan juga ada banyak hamba Tuhan yang terjebak. Sahabat atau si WO ini justru dimuliakan lebih ketimbang mempelai prianya. Dan itulah saudara-saudara yang membuat akhirnya banyak gereja yang kemudian terjebak dengan memuliakan hamba Tuhannya. Dan ada orang-orang yang pokoknya kalau dibaptis sama pendeta A, ini baru begini. Kalau pendeta B, kalau doakan baru begini, yang C. Padahal semua kita, setiap saudara yang sudah jadi anak Tuhan pun punya akses untuk berdoa. Dan doanya pasti sampai. Dan Allah yang berdaulat itulah yang mengabulkan, bukan bergantung sama pendeta A atau B atau C. Tetapi saya juga percaya ada pendeta-pendeta yang diberikan Tuhan hikmat karena pengalaman lebih banyak. Misal kalau saudara konsultasi pernikahan dengan hamba Tuhan yang belum menikah, baru lulus, ketimbang hamba Tuhan atau pendeta yang sudah menikah, sudah menangani beberapa kasus. Ya saudara tentu dan saya juga pasti akan kepada hamba Tuhan yang sudah menikah dan sudah menangani beberapa kasus. Karena hikmatnya itu akan berbeda. Tetapi saudara kalau ketika kita sudah mematok, pokoknya kalau kita doa harus sama hamba Tuhan A. Ini salah. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C bisa berdoa. Dan doanya juga didengar sama Tuhan. Bahkan saudara pun juga ketika berdoa sebagai anak-anak Tuhan yang melayangkan doa saudara kepada Tuhan, Tuhan juga pasti mendengar doa saudara. Amin saudara. Dan doakan juga hamba Tuhan. Juga kadang-kadang bisa senang terjebak, dimuliakan, dipuja-puja sama jemaatnya saudara-saudara. Sepertinya ini WO yang seperti mempelai pria. Padahal dia harus ingat bahwa WO itu WO, wedding organizer. Yang tugasnya hanyalah membawa jemaat untuk memuliakan Kristus, bukan dirinya. Ketika dia berkata bahwa ini domba saya, ini dulu yang membaptis saya, ini waktu kecil ini saya. Sampai nanti mati, penjemaat juga ngomong, pokoknya yang nanti akan mengkremasi juga boksu ya, kira-kira begitu saudara ya. Kapan gitu ya, sepertinya dia berharap boksunya gak mati-mati saudara ya. Padahal dia nanti makin lama makin tua. Nah itu akan mempersempit sebenarnya saudara pengenalan kita akan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa membawa kita untuk mendekat dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga saudara kita bisa menyimpulkan di sini bahwa biar Kristus makin bertambah, aku makin berkurang. Artinya apa? Artinya semakin bertambah pengenalan kita akan Allah. Semakin bertambah kepuasan kita akan Allah. Semakin bertambah kita untuk memuliakan Allah. Sukacita semakin bertambah. Tetapi sebaliknya, iri hati semakin berkurang. Ketidakpuasan hidup semakin berkurang. Kemuliaan diri semakin berkurang. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Untuk kita terus membesarkan, memuliakan Kristus di dalam segala hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita tenang sejenak.